Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di tutorial hari ini saya akan memberikan sebuah trik yang sepertinya mungkin sekarang banyak webinar atau diklat, seminar dan sebagainya, akan tetapi tidak mendatangkan peserta webinar atau diklat, dimana yang untuk sekarang ini saya memberikan tips dan juga trik kaitannya dengan pembuatan sertifikat. To the point, jadi di bagian halaman ini sengaja saya buatkan terlebih dahulu. Di halaman Microsoft Word ini saya buatkan satu lembar yang nantinya akan berguna diberikan kepada siapa di peserta latihan itu sendiri, dan kita langsung nanti mengunduhnya di bagian saya bagikan video ini. Yang pertama adalah menggunakan dua Microsoft Office yang terintegrasi dengan sebuah add-on atau add-in yang di dalamnya. Jadi Microsoft Word ini dikorelasikan atau dihubungkan dengan Microsoft Office Excel, dimana Excel itu nanti kaitannya dengan pembuatan nama-nama peserta dan sebagainya. Ini sebagai tampilannya. Jadi yang untuk yang sekarang ini kita fokus di sini, entah di bagaimana desainnya kita mau dibikin seperti apa. Satu contoh, ini logo STEM lah, Science, Teknologi, Engineering, and Math, itu seperti itu, kepanjangannya seperti itu kalau disingkat STEM. Jadi yang untuk kita kali ini model sertifikatnya model seperti apa, mungkin punya panjenengan semua, punya Anda semua lebih besar atau lebih bagus kapasitasnya dan juga desainnya. Kalau masalah desain sertifikat sebenarnya di internet ada, tinggal browsing dan mengetikkan itu sebagai template-nya. Saya di sini sengaja membuat di Corel Draw karena desainnya sudah bagus dan mumpuni. Jadi saya tinggal mengatur di bagian-bagian keberapa tadi. Saya ketik model seperti ini, judul di awal adalah sertifikat, kemudian nama diklatnya diberikan kepada siapa telah mengikuti pelatihan, kemudian ketua diklat. Jadi untuk pembuatan sertifikat online atau digital ini nanti penandatanganannya adalah bersifat digital, artinya ada QR code atau barcode di situ. Jadi ada banyak kode QR baik secara offline bahkan juga secara online. Jadi untuk bagian ini kita memfokuskan di bagian di sertifikat ini secara offline untuk terlebih dahulu biar kita memudahkan. Dan saya di sini sudah menggunakan add-in, dan nanti add-in itu akan saya bagikan secara gratis melalui di deskripsi video ini. Jadi untuk yang sekarang kita kerjanya adalah secara offline. Kita selanjutnya adalah di bagian Microsoft Excel. Untuk di Microsoft Excel ini saya list dulu, saya blok. Ada nama depan, nama belakang, nama lengkap, tanggal lahir. Ini biasanya kalau kita pendaftarannya secara online bisa menggunakan Google Form itu seperti itu, atau sudah punya web tinggal memasukkan G-Form di dalam web itu untuk sebagai pendaftaran diklat atau pendaftaran seminar, webinar seperti itu secara online. Jadi kita di sini ada nama depan, ada nama belakang, nama lengkap dan sebagainya ya. Nah, itu seperti ini. Jadi secara otomatis ada nomor nik, nanti nomor peserta itu diberikan oleh panitia. Kemudian ketua panitia pelatihannya itu siapa, ini satu contoh lah. Jadi
Untuk yang bagian ini, nama depan biasanya pada peserta itu mengisi secara online, tidak saya jelaskan. Akan tapi di kolom C nama lengkap ini saya gabungkan seperti ini, karena biasanya nama belakang saya buat rumus seperti itu. Jadi secara opsional kita nanti menggabungkan seperti itu, Ahmad Ainur, Ahmad Qadri, Ahmad Arfa, itu seperti itu. Jadi untuk pengetikan rumusnya di bagian ini kita fokus di sini. Kalau di masalah di bagian Microsoft Word tadi, di bagian pekerjaan sertifikat, pembuatan sertifikat digital, jadi kita memastikan untuk yang bagian ini kita memiliki sebuah kesimpulan di penandatanganan di bawah ketua panitia itu menjelaskan bahwa nama peserta dan nomor pesertanya itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan, tergantung dari pengisian nanti. Dilanjutkan dengan penjelasan yang sekarang ini di bagian Excel. Berhubung nama peserta memberikan pengetikan, masukan melalui online, Gform dan sebagainya, Google Form maksud saya. Jadi kita terpaksa menggabungkan kalau ada model sertanya seperti ini. Nama lengkap sama dengan ini digabungkan, karena hubungan di Excel itu harus diawali tanda sama dengan ini. Kita enter, maka akan muncul Ahmad Qadri. Kemudian kita drag ke bawah. Secara otomatis untuk yang bagian ini ada tanggal lahir, ada nik KTP atau nama peserta itu nanti diberikan oleh panitia dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi kita prospeknya untuk yang bagian ini kita mau menggabungkan, rumusnya sama dengan yang di kolom C tadi. Yang bagian ini secara jelas bahwasanya untuk yang bagian ini terpaksa saya hapus, saya terlebih dahulu saya hapus. Oke, ya. Jadi yang untuk hasil asli ini istilahnya nama lengkap, beserta nomor peserta dan ketua di situ. Jadi dalam artian untuk yang bagian ini kita cukup mengetikkan, maaf saya jelaskan dulu. Ini saya kasih koma biar ada pembatas. Ini jadinya tipenya tipe teks di bagian sel F2, F3, F4. Ini sifatnya adalah teks seperti itu. Jadi sama dengan kita ambil nama lengkap ini dan nomor peserta dan panitia. Seperti itu. Kita enter. Maka hasilnya jadi ada jarak. Ahmad Qadri, spasi, nama ketua panitia, seperti itu. Ini satu contoh. Kita tinggal drag secara cepat seperti ini. Yang untuk bagian hasil QR code, ya. Kalau barcode itu batangan, kalau ini QR code seperti kita menemukan QR code seperti itu. Satu contoh lagi, QR code itu sekarang berguna saya hapus dulu biar kita tahu seperti apa rumusnya, dan juga di deskripsi akan saya jelaskan seperti ini. Rumusnya adalah untuk yang bagian hasil untuk penentuan barcode, saya zoom dulu, Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Encode barcode ini adalah add-in di Microsoft Word, sudah ada, ya. Jadi untuk yang bagian ini, bagian sampai address adalah biarkan seperti ini, tidak usah diubah-ubah. Ini ada keterangannya, biarkan, tidak usah. Kemudian di sel ini dimana teks itu yang akan kita ambil untuk dijadikan QR code-nya. Jadi sel itu setelah diambil untuk di bagian sel penjelasan 51.102 ini 51 itu kita ambil QR code-nya, karena add-in itu sudah terbuat secara online, cuma dibentuk melalui add-in di Microsoft Excel yang sekarang ini.
Dan untuk bagian parameter ya, 0 adalah parameternya, output adalah berbentuk gambar yang tidak memiliki sebuah font seperti itu. Tapi nanti ketika di Android peserta untuk menentukan apa sih isinya dari barcode itu ketika menggunakan QR code di Play Store, itu nantinya akan ada akan ada pembacaan apa isi dari QR code itu. Jadi yang untuk bagian ini non parameter dan zonanya ID di Indonesia seperti itu. Kita lanjutkan di bagian Microsoft Excel. Jadi hasilnya itu adalah, saya tekan ini rumus sudah ada, cuma di terhidden itu seperti itu, tersembunyi. Saya geser dulu. Yang kita ambil adalah hasil asli di kolom H2 seperti itu. Jadi secara otomatis ketik aja untuk yang bagian ini ya. Kita ulangi. Ketik N code barcode, maka di formulasi akan masuk tambahan formulasinya encode barcode. Kemudian kita batasi isinya adalah apa, kita kembali ke bagian ini, cell sheet, cell address, alamat ya. Jadi kita ketikkan di bagian ini cell, kita kasih tanda petik, isinya entah teks entah angka, kita kasih tanda petik 2 karena penjelasan di Excel tanda petik 2 itu kita menandakan apa saja yang ada di dalam sebuah teks atau apa saja yang ada di bersifatnya angka itu akan terbaca secara otomatis seperti itu. Kemudian cell sheet huruf kecil tidak masalah, ketika Anda terlanjur mengetik huruf kecil tidak masalah, nanti sendirinya akan bisa secara otomatis. Saya tutup, kita batasi sel juga, kita cukup klik 2 kali di bagian ini address, kemudian kita tutup. Yang kita ambil adalah sel hasil asli atau H2. Kita kasih penentuan gambar 51. Kemudian setelah 51 kita kembali ke kunci rumusnya tadi ya. 51 adalah untuk QR code-nya 102, 1 EAN ya, kode dari barcode itu sendiri. Excel, kita kembali ke Excel. 102. Nah, ini sheet dan addressnya bersifat huruf kecil atau lowercase nya. Kita kembali ke sini 51102. Oke, ini sudah jelas. Sudah selepas dari itu Anda semua harus menutup untuk di bagian akhir dari pengetikan sebuah rumus. Hasil kita cukup enter seperti ini. Hasilnya maka akan terbentuk sebuah QR code. Ini QR-nya. Ini punyanya Ahmad Kodri. Ini punyanya Ahmad Ainur, ini punyanya Alfa. Jadi seperti itu. Jadi untuk yang bagian ini penandatanganan seperti ya kita di kartu keluarga di Dispenduk Capil sekarang menggunakan QR tanpa penandatanganan seperti itu. Zaman sekarang zaman digital di era industri 4.0 untuk mengurangi apalah itu 4.0 paperless ya, artinya semuanya adalah serba digital. Jadi ini bisa kita copy dan paste ke Microsoft Word ini. Nah, bagaimana pengisian dari ini biar secara otomatis terisi? Kita kembali ke bagian Excel dulu, kita simpan, kasih nama apa bebas terserah. Oke, ini kita tutup worksheetnya atau workbook dari Microsoft Excel. Kita kembali ke sini Microsoft Word dari sertifikat, dan di sertifikat ini
kita untuk menampilkan harus menggunakan bantuan dari mail-merge atau mailing. Di mailing kita di bagian start mail merge, step by step ambil dari data Microsoft Excel tadi. Next, ketika sampai di browse kita cari filenya yang kita butuhkan tadi. Sepertinya ada di folder download karena sudah saya simpan di download. Adalah ini data sertifikat tutorial. Saya open, saya buka. Saya tadi memilih di sheet 1. Oke. Nah, ini data-datanya ya. Data-data dari itu. Di sini tidak ada muncul QR code-nya, hanya berupa teks yang diketikkan di Microsoft Excel tadi. Kita oke, di sheet 1. Nah, kita next. Kita tambahkan item di bagian ini. Ini adalah nama lengkap, kemudian kita close dulu. Kemudian di sini adalah nomor peserta, biasanya seperti itu. Kita tambahkan item nomor peserta, insert, close. Nah, ini selesai. Jadi untuk bagian ini biarkan terisi nanti barcode itu tadi. Barcode itu tinggal kita copy. Ini sempat ditutup tadi. Kita copy, bisa buka lagi. Kita next dulu, next ya. Next, nah ini. Ada 3 recipient, ada 3 penerima di situ. Ya, jadi biar koma ini nanti mau diisi di depannya, kita tambahkan di sini tanggal lahir lah, bisa di situ. Tanggal lahir kita menggunakan kembali lagi ke Excel tadi. Itu seperti itu. Jadi ini di Microsoft Excel QR code yang saya simpan korup tadi sepertinya. Buka dokumen, nyata di dulu. Ini karena sudah di merge ya, di merge itu seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen ketika mengalami kesulitan dan mengenai add-in dari pembuatan QR code akan saya taruh di Microsoft di deskripsi di bawah tentang menambahkan di Microsoft Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.